Sukacita selalu, ya, semangat selalu. Tidak ada perkara mustahil bersama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan acara live ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biar anugerah-Mu Tuhan selalu nyata buat setiap kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar kemuliaan itu kembali kepadamu juga. Lawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ada elok semuanya ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ya, kita percaya hari ini ketika saudara bisa mengecap kebaikan Tuhan, saudara belum melihat hasil, ya, tapi saudara sudah bisa mengecap kebaikan Tuhan hari-hari ini. Itu melatih iman saudara. Daud itu pada waktu dia berkata kecap dan lihatlah, bukan lihat dulu loh ya saudara, bukan lihat dan kecap, jangan dibalik ya. Daud merasakan bahwa di tengah masalahnya yang makin sulit ya, dia mengecap kebaikan Tuhan dan dia melihat. Buat saudara dan saya, banyak orang yang nuntut hasil, lihat dulu. Lihat dulu Tuhan kebaikan-Mu. Lihat hasil keuanganku pulih, rumah tanggaku pulih, ya, semuanya pulih, baru aku bisa mengecap itulah kebaikan-Mu. Hidup sebagai anak Tuhan, saudara tidak bisa nuntut hasil dulu baru saudara kecap kebaikan Tuhan. Apakah di tengah masa pandemi ini, di tengah krisis global, di tengah kesulitan hidupmu, kebaikan kemurahan Tuhan itu tidak terjadi. Justru hari ini Tuhan mengajar buat saudara dan saya. Yuk, jangan lihat masalah. Jangan lihat hasil masalahmu. Tambah buruk sekalipun tetap kecap dan lihatlah. Kecap kebaikan Tuhan itu atas hidup saudara dan saya hari-hari ini. Rasakan. Apapun yang terjadi, saudara tetap berkata, Tuhan, Engkau tetap baik. Engkau tetap Tuhan yang luar biasa. Walaupun yang saudara lihat, hasilnya bukan baik, tambah buruk. Hasilnya makin mengecewakan. Pengharapan makin jauh dari kenyataan. Tapi saudara tetap berkata hari ini, aku tetap mengecap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itulah yang Tuhan mau hari-hari ini. Karena ketika saudara tidak bisa mengecap kebaikan kemurahan Tuhan di masa-masa sukar, saudara tidak akan jadi orang benar yang bisa berdiri teguh. Saudara akan dengan mudahnya iblis menjatuhkan hidup saudara. Karena saudara apa? Nuntut hasil. Hasil dulu baru aku bisa mengecap kebaikan Tuhan. Nah, hari ini tanpa melihat hasil, ketika engkau melihat kebaikan dan engkau mengecap betapa baiknya Tuhan, percayalah saudara dan saya akan menjadi orang-orang Kristen yang militan di akhir zaman. Saudara tidak akan tergantung dengan hasil yang terjadi hari-hari ini. Proses hidupmu boleh dibawa Tuhan berlanjut tambah berat, tambah memusingkan. Tapi percayalah, proses hidup boleh berlanjut makin susah, tapi kebaikan kasih setia Tuhan tetap berlanjut dalam hidup saudara dan saya, tidak pernah habis-habisnya. Amin saudara. Kenapa saudara dan saya hari ini dilatih Tuhan untuk mengecap kebaikan Tuhan di masa sukar? Karena ini melatih iman dan melatih ketekunanmu. Orang tidak akan bisa dilatih iman dan ketekunannya sebagai orang benar kalau hari-hari ini nuntut hasil dulu. Hasil mana Tuhan? Hasilnya mana Tuhan? Mana tokoku sepi Tuhan? Mana suamiku belum berubah Tuhan? Mana Tuhan pekerjaan yang baru belum terjadi? Saudara tidak akan jadi orang Kristen yang bisa militan. Percayalah hari ini kalau saudara ngecap kebaikan Tuhan, saudara akan dilatih oleh Tuhan imanmu, ketekunanmu sebagai orang benar. Karena ketika saudara tekun, saudara akan melihat ada buah yang matang, saudara. Saudara akan berbuah lebat pada waktu saudara tekun
tekun menjalani penderitaan, menjalani proses dengan kebaikan Tuhan. Saudara perlu tahu hari ini, jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan atas proses hidup saudara dan saya. Ketika saudara mengecap kebaikan Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, apapun keuanganmu hari ini, apapun keadaan pasangan hidupmu hari ini, engkau tidak akan pernah berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya. Justru engkau akan berpikir, apapun yang terjadi hari ini, kalaupun hasilnya mengecewakan, tapi aku tahu Tuhanku tidak akan pernah mengecewakan. Sehingga saudara tanpa sadari, saudara sedang dilatih oleh Tuhan dalam hal apa? Iman. Iman saudara makin dimurnikan untuk mempercayai Tuhan daripada mempercayai fakta. Ada banyak orang stres hari-hari ini karena hidup mereka mempercayai fakta lebih besar dibanding mempercayai Tuhan. Itulah alat iblis yang dengan mudahnya, ya. Saya beberapa hari yang lalu ada orang yang saya kenal juga meninggal mendadak, saudara, ya. Kenapa? Tidak ada sakit, masih muda, karena depresi. Depresi menghadapi keuangan, menghadapi kehidupan yang serba sulit, ya. Bahkan rasanya sudah bosan hidup. Kayak tidak pernah punya semangat. Orang yang tidak punya semangat, firman Tuhan berkata apa? Tidak akan dapat menanggung penderitaannya. Ketika hidupnya depresi, dia mempercayai fakta daripada mempercayai Tuhan. Tadi pagi saya share renungan. Ayub bisa sadar, di tengah dia bosan hidup, Tuhan itu memberikan apa? Karunia hidup, karunia kasih setia, karunia di dalam memelihara hidup saudara dan saya. Itu yang membuat Ayub mengecap kebaikan Tuhan. Sehingga dia tetap bisa berdiri sampai pada akhirnya dia melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan dia melihat hasilnya spektakuler, saudara. Hari ini kita mau melihat hasil spektakuler. Tapi yang menjadi syarat hari ini, jangan menuntut hasil baru mengecap. Jangan dibalik, saudara. Kecap terus kebaikan Tuhan hari-hari ini. Keuanganmu belum dipulihkan, pasanganmu belum dipulihkan, kecap terus, kecap. Katakan Tuhan engkau baik, engkau keren. Saya kalau pagi setiap hari buka mata, kalau mau masuk penyembahan. Saudara tahu apa yang saya katakan di hadapan Tuhan? Saya cuma bilang, Tuhan, saya terlalu bangga punya Tuhan yang spektakuler. Tuhan yang keren atas hidup saya. Walaupun kalau dilihat, apa saudara? Masalahnya? Oh, luar biasa, saudara. Tapi ketika saya berkata, saya punya Tuhan yang keren. Setiap pagi saya berkata, engkau itu keren Tuhan. Engkau itu dahsyat Tuhan. Itulah salah satu bentuk ketika saudara mengecap kebaikan Tuhan di dalam masa-masa yang sukar ini. Kenapa? Yuk kita buka Matius 8 ayat 17. Ya, kita baca dulu Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara lihat ya, hari ini saudara perlu mengecap kebaikan Tuhan. Sekalipun dia belum tolong keadaanmu tambah pulih, justru tambah parah. Kenapa? Karena Tuhan itu hadir, dia sudah berkata, aku yang memikul kelemahanmu. Aku yang menanggung penyakitmu. Lihat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini loh kerennya Tuhan. Saudara, tanpa saudara sadari, hari ini keadaan yang buruk sekalipun, keuanganmu belum dipulihkan, rumah tanggamu belum dipulihkan, pandemi ini belum berlalu. Tapi kehadiran Tuhan, bahwa dia berkata gini, aku hadir setiap waktu, aku yang memikul kelemahanmu. Kamu takut apa? Aku yang menanggung penyakitmu, kamu takut apa? Aku yang memberi kelegaan saat engkau berbeban berat dan letih lesu, engkau takut apa? Kecap saudara, kecap bagaimana Tuhan itu selalu hadir untuk memikul kelemahan, menanggung penyakitmu. Hari ini dia memberi kelegaan saat saudara dan saya berbeban berat dan letih lesu. Keren enggak saudara? Saudara enggak menyadari bahwa ketika saya dulu berbeban berat, saya juga Tuhan hadir dalam hidup saya. Tuhan ini takut apa nak? Takut apa?
Kalau orang yang takut hari ini mungkin sakit mati. Tidak apa-apa, orang mati itu bukan berarti tidak sehat, tidak sembuh. Tapi sembuh selamanya bersama Tuhan. Karena memang tubuh secara fisik ini akan binasa, saudara. Sehebat apapun tubuhmu secara fisik dari debu akan kembali menjadi debu. Kalaupun itu berakhir dengan kematian, bukan berarti Tuhan tidak menanggung penyakitmu. Tapi selama-lamanya Tuhan berkata di surga, saudara dan saya akan menikmati hidup tanpa air mata, tanpa penderitaan, tanpa sakit penyakit. Itu yang membuat saudara dan saya hari-hari ini, sesulit apapun keadaan dunia ini, saudara dan saya tidak boleh mengalami depresi, saudara. Saudara tetap harus tersenyum. Kenapa kalau ditanya? Karena saya setiap hari, setiap saat mengecap kebaikan Tuhan. Walaupun hasilnya parah. Tapi percayalah, ketika saudara ngecap kebaikan Tuhan terus-menerus, Tuhan itu akan sediakan satu perkara yang besar. Gak mungkin, saudara, hari ini dia izinkan penundaan waktunya, itu karena dia sedang melatih iman saudara. Karena tanpa iman, orang gak mungkin berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan sedang melatih ketekunan saudara sebagai orang benar. Tekun sabar. Kalau dulu tidak sabaran, emosian, suka nyolot. Hari ini dengan kesabaran itu makin diperbesar. Tekun makin mengampuni. Kalau dulu ngampuni, hitung-hitungan. Tuhan bisa mengampuni. 10 kali aku marah. Tapi sekarang hari ini dengan proses yang tidak mudah dan saudara tetap mengecap kebaikan Tuhan, saudara akan kuat. Seperti saya mulai tekun hari ini. Tekun pengampunan itu luar biasa. Saya belajar menjadi karakter Kristus. Tekun sabar, tekun ngampuni, ya. Tekun untuk penguasaan diri yang baik, tekun untuk berbuah roh yang lebat. Itu yang saya alami hari-hari ini. Kecap terus, saudara, ya. Hari ini jangan takut, saudara. Kalau saudara mau hari ini mengecap kebaikan Tuhan, ya, kita percaya, kita jadi orang benar. Orang percaya, saudara sedang dilatih dengan proses. Sampai saudara akan melihat janji Tuhan, pengharapan saudara, dan masa depan itu selalu ada bersama Tuhan. Tapi di tengah-tengah ini selalu ada proses. Itu sebabnya banyak orang tidak keluar dengan prosesnya Tuhan, keluar dari prosesnya Tuhan, karena mereka tidak mengecap kebaikan Tuhan. Banyak anak Tuhan yang gagal di tengah proses yang begitu berat karena mereka menuntut hasil terus. Mereka menuntut hasil baru mereka bisa berkata, Tuhan itu keren. Tuhan itu dahsyat. Buat saya setiap hari ketika badai hidup, saya belajar seperti seorang Daud. Daud ada di dalam lembah kekelaman, air mata sekalipun, dia tetap belajar mengecap kebaikan Tuhan. Makanya kalau buka mata bilang, Tuhan engkau keren. Walaupun masalah keuanganmu, wow luar biasa. Tapi katakan, Tuhan engkau keren. Engkau itu dahsyat Tuhan. Engkau itu baiknya luar biasa atas hidupku. Amin saudara. Saudara hari ini yuk, dari titik ini saudara akan dilatih. Ya, saudara percaya bahwa di Yakobus 1 ayat 3 yang berkata gini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu tadi ya. Iman dan ketekunanmu sedang dilatih dan saudara butuh mengecap kebaikan Tuhan hari-hari ini. Jangan pernah berpikir negatif, Tuhan jahat, Tuhan tega, Tuhan tidak adil, Tuhan ini tidur, tidak. Tapi hari ini tetap berkata, Tuhan tetap Tuhan yang terbaik walaupun masalahmu hari ini makin parah. Yuk kita buka ayatnya, bagaimana Roma 5 ayat 2 dan 3. Bagaimana sih bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Apa yang perlu saudara lakukan hari-hari ini? Yuk, Roma 5 ayat 2 dan 3. Ya, Roma 5 ayat 2 dan 3. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, ya. Lihat ya saudara, dan kita bermegah dalam pengharapan. Kita berdiri di dalam kasih karunia, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah
Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu ujung-ujungnya menimbulkan ketekunan. Saudara lihat ya, hari ini 3 hal yang saudara lakukan kalau saudara berkata, aku mengecap kebaikan Tuhan di masa-masa yang sukar. Aku belum melihat hasil, bahkan hasil makin mengecewakan, tapi aku mau 3 hal, saudara. Orang yang mengecap kebaikan Tuhan, yang Tuhan ingatkan buat saya, adalah berdiri di atas kasih karunia-Nya hari ini. Kita bisa bangkit, saudara. Saya bisa bangkit dari masalah saya yang begitu besar ketika Tuhan ingatkan buat hidup saya. Eli, hidup ini anugerah. Hidup ini kasih karunia. Kamu tidak akan gila. Kamu tidak akan jadi orang yang hancur. Sepanjang kamu tahu bahwa kasih karunia itu ada buat hidupmu. Kasih karunia itu apa, saudara? Tuhan itu selalu mencurahkan kekuatan dan kasih-Nya sehingga hidup saudara dan saya tidak akan gila kok. Tidak akan hidup saudara itu hancur. Hidup ini anugerah loh, saudara. Saudara tahu hari ini Tuhan berkata, berdiri nak di atas kasih karuniaku. Saudara bisa melewati 1 tahun 2020, tahun penuh prahara, dan tahun yang paling memusingkan dalam hidup saudara. Itu semua karena kasih karunia loh. Semua itu anugerah loh. Hari ini saudara masih bisa ketawa, masih bisa berkumpul dengan saudara, masih bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak suami. Itu kasih karunia loh, saudara. Anugerah. Makanya Tuhan bilang gini, yang pertama kali saudara hari ini, kalau saudara tahu mengecap kebaikan Tuhan di tengah masa yang tersulit sekalipun, saudara hari ini berdirilah di atas kasih karunia Tuhan. Bukan berdiri di atas kekuatanmu. Saudara dan saya menjalani hidup hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kebaikan kemurahan Tuhan belaka masih bisa bernafas, saudara. Saudara hari ini hidupmu, walaupun di tengah hutangmu yang masih banyak, saudara masih bisa menikmati hidup berkumpul dengan keluarga. Saudara masih makan dengan cara yang normal, tidak lewat sonde. Kemurahan, saudara. Itu artinya hari ini yang pertama, berdiri di atas kasih karunia. Yang kedua, bermegah di dalam pengharapan. Sekalipun pengharapan yang saudara hari ini, yang saudara harapkan, masih sangat mengecewakan dan tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Tuhan berkata, bukan terpuruk. Hari ini kehidupan saya, kenapa saya bisa sukacita? Kenapa saya bisa hidup masih jadi berkat? Walaupun hidup saya penuh masalah, penuh air mata di masa-masa yang lalu, saudara. Saya masih bisa memberi kekuatan buat banyak orang. Karena saya tidak terpuruk saat pengharapan saya mengecewakan. Saya belajar mengerti firman. Tuhan berkata, Eli, bermegah Eli dalam pengharapan. Eli tidak boleh terpuruk walaupun pengharapanmu hari ini sangat-sangat mengecewakan. Karena engkau mengecap kebaikanku. Aku sudah tanggung kok kelemahanmu. Apa sih yang tidak bisa kamu lakukan hari ini untuk memulihkan masalahmu? Karena engkau lemah, aku tahu. Aku yang menanggung semuanya. Aku yang memikul penyakitmu. Aku yang memberikan engkau kelegaan saat engkau berbeban berat. Itu yang saya ingat, saudara. Sehingga Tuhan berkata, bermegah. Kamu jangan terpuruk saat pengharapanmu juga terpuruk. Tapi engkau harus bermegah dalam pengharapan. Karena engkau tahu, engkau mengecap kebaikanku setiap saat. Yang ketiga adalah bermegah di dalam kesengsaraan. Orang itu kalau bermegah di tengah kekayaan, sukses gampang ya saudara. Tapi coba saudara belajar bermegah. Pada waktu saya dilatih Tuhan untuk bermegah di dalam kesengsaraan saya. Ketika saya melihat suami saya sampai punya 2 anak. Tuhan cuma berkata, Eli, bermegah di dalam kesengsaraanmu. Walaupun suamimu mengecewakanmu sampai punya 2 anak. Aku tidak mengajari engkau untuk terpuruk di dalam kesengsaraan. Karena justru di saat kelemahanmu lah aku menunjukkan kuasa yang sempurna. Nanti kita bahas ya. Satu persatu kita akan bahas saudara. Hari ini 3 hal. Berdiri di atas kasih karunia. Bangkit saudara.
Jangan terus melihat keadaanmu yang makin terpuruk, keadaan dunia ini yang makin hancur. Jangan, saudara. Tapi saudara perlu berdiri hari ini, bangkit di atas kasih karunia dan anugerahnya. Yang kedua, bermegahlah di dalam pengharapan. Jangan pernah putus pengharapan. Yang ketiga, bermegah di dalam kesengsaraan. Yuk, kita lihat bagaimana hari ini. Yang pertama, berdiri di dalam kasih karunia-Nya. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10 ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Lihat ya, siapa sumber kasih karunia? Allah ya. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Saudara lihat ya, hari-hari ini kita itu dipanggil sama Tuhan lewat masalah. Itu untuk melihat kemuliaannya yang kekal. Saudara, tidak usah takut ya. Karena sumber kasih karunia itu menyertai saudara. Dia yang panggil, dia yang akan memperlengkapi. Saudara lihat ya, yang kekal akan, lihat ya, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sudah kamu menderita seketika lamanya. Kita semua hari ini dipanggil Tuhan untuk melihat kemuliaan yang kekal. Saudara berdiri hari ini di tengah masa yang sulit, sukarnya luar biasa. Itu Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya. Dia memperlengkapi saudara. Meneguhkan, menguatkan. Ya, kita semua hari ini mungkin melihat bahwa keadaan hidupnya kok seperti ini. Tapi kecap kebaikan Tuhan, Dia sedang melengkapi, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan saudara dan saya sesudah saudara menderita seketika lamanya. Kalau seketika itu berarti selamanya atau sekejap. Seketika itu cuma sekejap. Semua penderitaan ini pasti berlalu saudara. Amin saudara. Firman Tuhan berkata seketika. Itu sebabnya hari ini jangan takut ya. 2 Korintus 4 ayat 17 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jangan takut dengan penderitaan. Penderitaan saudara dan saya di mata Tuhan itu ringan. Ringan. Tapi kemuliaannya kekal. Hari ini berdiri di atas kasih karunia yang membuat penderitaannya berat karena saudara nuntut hasil dulu. Saudara tidak mengecap kebaikan Tuhan sehingga apa? Penderitaan itu jadi berat saudara. Karena saudara berjalan sendiri dan berpikir negatif sama Tuhan. Coba hari ini kalau saudara sadar di tengah masa tersulit. Oh iya ya, kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Aku mau intim sama Tuhan. Aku mau nempel sama sumber kasih karunia. Karena di luar kasih karunia-Nya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak orang justru keadaan hidupnya makin sulit. Makin jauh dari kasih karunia. Makin menjauhi Tuhan, tawar hati, kecewa. Siapa yang rugi saudara? Tidak ada ruginya buat Tuhan. Justru kenapa penderitaan itu makin berat? Kemuliaannya tidak terlihat kekal karena saudara tidak nempel sama sumber kasih karunia. Saudara tidak mengecap kebaikan Tuhan sehingga saudara milih menjauh. Di tengah masa sukar ini Tuhan sudah memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saudara. Saudara lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Saya akan buka firman, moga-moga terkeburu ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Keren gak sih Tuhan saudara itu? Tuhan mana saudara rela miskin buat memperkaya saudara. Hari ini yuk berdirilah. Bangkit saudara di atas kasih karunia-Nya, bahwa Dia sudah melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, memperkaya saudara. Sehingga ketika saudara menerima kasih karunia, mengecap kebaikan Tuhan, saudara akan lihat Tuhan bilang gini, sabar ya nak, sabar. Nanti ujung-ujungnya proses itu bukan bencana, bukan aib, kemuliaan yang kekal. Kekal saudara, kekal. Masalahmu tidak kekal, penderitaanmu tidak kekal, ringan.
Tapi kalau kamu bertahan dan kamu ngecap kebaikanku, kamu akan kuat dan kamu akan lihat kemuliaan kekal itu akan terjadi. Kemenangan. Orang kalau kemuliaan kekal itu kemenangannya sekedar menang atau sorak-sorai, saudara. Wow, kemenangannya itu ketika seperti Tuhan pulihkan Sion. Keadaanmu seperti orang bermimpi. Dan saudara akan pulang dengan sorak-sorai. Itulah kemuliaan kekal, saudara. Makanya hari ini sabar. Sudahlah, nikmati proses. Nikmati. Waktu saudara nikmati proses seperti saya. Waktu saya nikmati proses di tengah keadaan yang sulit. Saya menikmati mengecap kebaikan Tuhan. Saya melihat Tuhan yang dahsyat itu atas hidup saya. Luar biasa. Makanya saya bisa bilang Tuhan itu keren. Karena saya ngalami nyata, saudara. Nyata. Bukan dari kata orang, nyata kalau saya lihat Tuhan yang saudara sembah itu kerennya habis, saudara. Bukan lagi keren, tapi keren habis, saudara. Amin, saudara. Yuk, hari ini Tuhan sudah berikan kasih karunia. Yuk kita bangkit. Saudara akan lihat kemuliaan kekal. Dia sudah memperkaya saudara hari ini. Amin, saudara. Ya, apa anugerahnya? 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya, ya, itu tadi kasih karunia. Ini anugerah. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Hari ini Tuhan itu memberikan saudara bangkit yuk. Di atas kasih karunia dan anugerah. Firman Tuhan berkata di 2 Petrus 1 ayat 3-4. Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Sabar. Nikmati proses. Karena saudara ketika saudara tekun, saudara menjalani proses dengan tekun dan saudara terus melihat kebaikan Tuhan. Ada segala sesuatu yang berguna untuk hidup salehmu. Amin, saudara. Yang kedua anugerah apa? Kuasanya yang mulia dan ajaib. Ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, keluar dari zona nyaman, masuk zona penderitaan. Bukan berarti saudara dilepas begitu saja. Tapi kebaikan Tuhan, yaitu Dia menganugerahkan kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara akan melihat itu, saudara. Kalau bukan karena kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib, mungkin enggak. Seorang ibu sosialitas seperti saya, yang enggak suka baca buku, enggak suka baca apa-apa, enggak suka lihat TV, miskin akan pengetahuan, enggak sekolah Alkitab. Hari ini bisa dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Mungkin enggak sih saudara? Orang banyak bertanya, Bu Eli, yang dibaca itu apa? Jujur sampai hari ini, saya hanya baca buku Alkitab satu-satunya. Kalau mau persiapan khotbah, saya cuma bilang sama Tuhan, Engkau itu Tuhanku yang keren. Engkau sudah memperlengkapi, menganugerahkan kepadaku kuasa-Mu yang mulia dan ajaib. Ajaib ketika satu firman yang saya baca dan Roh Kudus memberikan penjelasan yang begitu menafsirkan Alkitab sampai rasanya melebihi dari buku-buku saudara. Itulah yang akan saudara nikmati kalau hari ini. Kecap sudahlah, tidak usah ngomel. Iya ya Tuhan, memperpanjang proses itu bukan memperpanjang masalah. Memperpanjang proses itu memperpanjang masa saudara mengecap kebaikan Tuhan. Tidak ada ruginya. Kalau saudara menuntut hasil, saudara tidak akan lihat kebaikan Tuhan. Karena memang hasilnya pasti makin mengecewakan. Karena Tuhan sedang melatih iman dan ketekunanmu untuk pikul salib. Jangan nuntut hasil, saudara. Orang yang hari ini banyak nuntut hasil datang sama Tuhan. Percayalah, prosesmu pasti gugur. Engkau tidak akan keluar lebih dari pemenang. Engkau akan jadi orang yang kalah. Karena engkau menuntut hasil.
Amin, saudara. Anugerah Tuhan sudah disediakan 3 hal, ya. Apa saudara? Anugerah segala sesuatu yang berguna, anugerah kuasa yang mulia dan ajaib. Yang ketiga, anugerah menikmati janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar. Jadi kalau menantikan waktu Tuhan, rugi enggak saudara? Hari ini saya melihat janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar. Untung saya enggak nuntut hasil sama Tuhan. Awal-awal proses saya ngomel sama Tuhan. Tiap kali lihat hasil, isinya mulut saya ngomel terus. Saya marah, saya makin jauh dari Tuhan. Saya tawar hati. Tapi ketika saya mengerti firman, saya belajar. Tuhan ajari hidup saya. Eli, yuk. Saudara dan saya bangkit di atas kasih karunia dan anugerah. Amin. Amin saudara. Hidupmu ini penuh kasih karunia kok. Hidupmu ini penuh anugerah. Jadi jangan sia-siakan hari ini. Tuhan sudah menanggung semua penyakitmu. Tuhan memikul kelemahanmu. Tuhan memberi kelegaan saat engkau berbeban berat. Tidak ada kata, saudara berkata, mau menyerah, mau mati saja Bu Eli. Tidak ada. Karena hari ini hidupmu adalah hidup yang penuh kasih karunia dan hidup penuh anugerah. Itu alasannya hari ini engkau selalu berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku keren habis. Amin saudara. Sekalipun mungkin hari ini hidupmu habis-habisan saudara. Ada banyak orang yang hidupnya hari-hari ini habis-habisan. Habis-habisan dalam keuangan. Habis-habisan dalam masalah rumah tangga. Habis-habisan lihat masa depan. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang keren habis. Dia memberikan penuh kasih karunia-Nya. Dia berikan seluruhnya atas hidup saudara dan saya yang hari-hari ini bukan menuntut hasil, tapi yang mengecap kebaikan Tuhan di tengah masa sukar. Yang kedua, satu ayat lagi selesai. Ya, bermegah dalam pengharapan. Ya, bermegah dalam pengharapan, walaupun mungkin hari ini pengharapan itu sangat mengecewakan. Saya di PHP ngalami jet coaster waktu proses, makanya saya bisa ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, saya bilang gini, kalau sudah dipulihkan, di PHP lagi, tidak usah kecewa. Tetap jangan putus pengharapan sama Tuhan. Dan saya cuma pesan hari ini buat ibu-ibu, siapapun saudara yang mengalami proses di PHP, sudah lihat keadaan baik di jet coaster, percayalah, segala sesuatu nanti hasilnya pasti jauh lebih baik. Saya cuma ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu kenapa kok di PHP diizinkan Tuhan ngalami jet coaster. Nanti hasil pertobatan pasangan hidupmu jauh lebih baik. Waktu Tuhan izinkan jet coaster, PHP, dan proses dilanjutkan, itu berarti nanti Tuhan berkata gini, nak, engkau akan lihat ya, hasil akhirnya jelas jauh lebih baik daripada orang yang diproses cepat. Mereka tidak akan lihat hasilnya, buah yang matang, saudara. Tapi ketika saudara hari ini di PHP, kena jet coaster, sudah lihat hasil baik, dijatuhkan lagi, dan saudara tetap berkata, engkau keren. Engkau akan lihat hasilnya jauh lebih keren, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan yang keren, hasilnya keren atau memalukan, saudara? Hasil akhirnya keren atau memalukan, saudara? Saudara bisa jawab. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Setia, katakan doh. Jangan putus pengharapan. Tuhan yang memberikan pengharapan itu setia. Jadi jangan pernah saudara putus pengharapan. Makanya Mazmur 31 ayat 25 berkata gini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Itu tadi loh saudara, kuatkan, teguhkan hatimu, hai semua orang. Saudara dan saya yang lagi berharap kepada Tuhan dan ngalami jet coaster, tetaplah kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan putus pengharapan. Orang yang kuatkan hatimu itu tetap semangat. Semangat, semangat. Wow. Di jet coaster, semangat, semangat, semangat. Orang yang teguhkan hatimu itu akan membuat takut dan khawatirnya. Walaupun sudah lihat keadaan baik. Aduh Tuhan, gini lagi Tuhan. Semangat. Teguhkan hatimu, enggak usah takut. Lanjut, lanjut Tuhan. Lanjut, saya selalu terbiasa saudara. Kalau sudah di PHP, lihat keadaan jet coaster, habis dinaikkan, diturunkan lagi,
Saya cuma bilang sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu Eli, lanjut proses. Semangat, nggak perlu takut. Hasil di depan, pengharapan di depan, pasti jauh lebih baik. Yuk kita lihat Roma 12 ayat 1. Bersukacitalah dalam pengharapan. Roma 12:1b ayat 1a berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Hari ini pastikan bermegah dalam pengharapan. Saudara tetap kuatkan hati, teguhkan hati, bersukacita. Itu ciri orang yang mengecap kebaikan Tuhan walaupun pengharapannya sangat mengecewakan. Saya terbiasa untuk kuat, teguh hati, bersukacita. Makanya saya bisa ngomong gini, lanjut sudah Tuhan, lanjut. Yang penting saya tetap diberi kekuatan. Saya hidup loh dalam kasih karunia kok. Saya hidup dalam anugerah. Orang mungkin berpikir saya gila. Orang berpikir mungkin pada akhir proses Bu Eli itu mungkin hidupnya hancur, anak-anak hancur. Enggak loh. Saya hidup dalam anugerah Tuhan yang membuktikan saya punya Tuhan yang hebat. Di tengah proses penderitaan saya memilih untuk jadi berkat, saya tidak terpuruk. Itu yang Tuhan perhitungkan. Ada berapa banyak orang yang hidup dalam kemewahan, dalam kenyamanan, tidak mau jadi berkat. Hidupnya hanya untuk hidupnya memperkaya diri sendiri. Buat hidup saya ketika saya mengerti firman, saya bilang saya akan mengabdi kepada Tuhan. Saya tidak akan tinggalkan pelayanan. Walaupun untuk menghidupi pelayanan saya harus melepaskan satu-satu kenyamanan saya, saudara. Satu persatu, saudara. Ya, itu yang saya alami. Tapi tidak ada ruginya, saudara. Pengharapan itu kenapa sih 3 hal, saudara? Saudara jangan pernah putus pengharapan. Bermegah aja. Pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan hasilnya. Saudara akan lihat. Yang pertama, pengharapan itu akan penuh kebahagiaan. Titus 2 ayat 13 ya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Saudara catat nanti. Baca sendiri karena waktunya tidak keburu. Titus 2 ayat 13. Itu yang pertama. Pengharapan kita pasti pada akhirnya bukan separuh penuh. Tapi full penuh kebahagiaan. Yang kedua, pengharapanmu tidak akan mengecewakan atau memalukan. Roma 5 ayat 5. Ya, Roma 5 ayat 5. Catat ya saudara bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Yang ketiga, harapannya tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18b. Artinya hari ini bermegah yuk dalam pengharapan. Jangan lihat hasil. Kecap terus baik. Tuhan keren. Sudah lanjut Tuhan. Lanjut. Kuatkan teguhkan hati. Bersukacita di dalam pengharapan. Karena pada akhirnya pengharapan itu akan penuh kebahagiaan. Tidak mengecewakan. Tidak akan memalukan. Dan pengharapanku tidak akan pernah hilang. Karena itu janji Tuhan. Saudara tangkap. Amsal 23 ayat 18b, Roma 5 ayat 5 dan Titus 2 ayat 13. 3 ayat ini selalu jadi panutan saya. Ketika pengharapan saya sangat mengecewakan, saya cuma melihat hasil akhirnya. Saya tahu Tuhan, hari ini memang mengecewakan, tapi aku punya Tuhan yang keren. Pada akhirnya, ketika saya bisa menguatkan, meneguhkan hati bersukacita, aku akan melihat pengharapanku akan penuh kebahagiaan, tidak mengecewakan, tidak memalukan, dan pengharapanku di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Keren ya saudara. Kalau ngerti firman itu saudara tidak akan susah loh. Dulu hidup saya itu berderai air mata. Kalau lihat masalah saya itu cuma isinya mengurung diri. Tapi setelah saya mengenal firman, wow, bangkit saudara, berdiri saudara. Bermegah. Yuk, yang terakhir, bermegah dalam kesengsaraan. Ya, saudara dan saya hari ini jangan bermegah kalau sudah uangku banyak Bu Eli. Suamiku sudah pelukan sama saya kayak teletabis. Aku baru mau bermegah. Aku mau bersaksi. Wow, Tuhan baik. Itu hukumnya dibalik. Mau lihat dulu baru ngecap. Kalau saudara mau mengecap hari ini di tengah kesulitanmu, saudara kan tetap bersaksi kok. Seperti saya. Seperti saya pada waktu masalah saya belum pulih, saya tetap berkata bahwa Tuhan itu keren kok. Bukan tidak keren loh Tuhan, sangat keren. Walaupun masalah saya diizinkan tambah kacau balau, tambah porak-poranda, tidak apa-apa saudara. Tuhan yang keren itu sudah membuktikan betapa dia dahsyat. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Yuk bermegahlah hari ini. Di tengah keuanganmu yang terpuruk, rumah tanggamu yang hancur-hancuran. Tuhan mau saudara dan saya kecap
bermegah dalam kesengsaraan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jarang loh orang seperti Paulus. Orang itu senang, rela di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dianggap orang strip, saudara. Orang dunia berkata, aku senang ketika uangku sudah mencapai miliaran, depositoku sudah tidak habis 7 turunan. Aku baru senang hidup. Tapi bagaimana Tuhan mengajarkan buat saudara dan saya? Yuk, bermegah dalam kesengsaraan. Kecap Tuhan, kecap kebaikan Tuhan. Justru 3 hal hari-hari ini. Seperti itu sudah dinyatakan dalam hidup saya. Justru saya melihat kuasa Tuhan makin sempurna atas hidup saya ketika saya bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Saya bisa bermegah dengan melihat suami saya yang punya 2 anak. Orang dunia melihat bahwa itu akan hancur, tapi enggak. Justru hari-hari ini saya melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Kuasa Kristus justru menaungi saya dan seisi rumah saya. Dan yang ketiga, saya makin kuat, saudara. Takjub ya. Kalau saudara bisa mengecap kebaikan Tuhan hari ini, bencanamu sebesar apapun itu tidak akan membuat saudara terpuruk, tapi justru hari-hari ini saudara akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Kuasanya yang besar turun menaungi hidup saudara dan seisi rumah saudara. Dan hari-hari ini saudara akan dibawa Tuhan berjalan makin lama makin kuat, saudara. Itulah kuasa Tuhan ya. Hari ini ciri orang yang mengecap kebaikan Tuhan itu di tengah proses kesengsaraannya bagaimana? Senang, rela. Orang bermegah dalam kesengsaraan itu bagaimana responnya? Senang. Ya, lihat keadaan buruk, senang aja, saudara. Ya, saudara perlu tahu hari ini tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tanpa Dia punya rencana yang besar. Saudara dan saya hari ini saya sudah selesai 3 hal. Ya, bermegahlah di dalam hari ini berdiri, bangkit di atas kasih karunia dan anugerah. Yang kedua, bermegah di dalam pengharapan. Yang ketiga, bermegahlah di dalam kesengsaraan. Itulah ciri orang yang mengecap kebaikan Tuhan sekalipun hasilnya mengecewakan. Ya, orang yang hari ini hidup dalam ketakutan, itu orang yang meragukan Tuhan. Saudara perlu tahu kenapa saudara bisa takut, khawatir, cemas. Karena saudara mempercayai fakta jauh lebih besar daripada mempercayai Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, bukankah Tuhan sudah berkata, kehadiranku melenyapkan kelemahanmu. Memang hari ini engkau tidak mampu pulihkan keuanganmu. Pusing 7 keliling, Bu Eli tidak mampu pulihkan rumah tangga. Gimana? Secara akal, sulit. Apalagi orang bilang sudah punya 2 anak, Bu Eli, sulit. Tapi ketika Tuhan berkata, nak, memang kamu lemah. Aku yang kuat. Aku hadir untuk melenyapkan ketidakmampuanmu ini loh. Aku yang akan handle. Hari ini yang punya kanker, ya, Tuhan bilang, aku yang tanggung loh penyakitmu. Tidak usah takut. Kalaupun itu lewat, engkau akan sembuh selamanya di surga. Tuhan bilang, aku hadir, aku beri kelegaan. Kenapa saudara bisa cemas? Karena saudara tidak nempel. Saudara berusaha pikul masalah itu sendiri, tidak memberikan itu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berkata, aku hadir atas hidupmu karena aku beri engkau kelegaan. Yang ketiga yaitu apa, saudara? Bermegah dalam kesengsaraan. Kita review lagi bagaimana hidup di dalam kasih karunia, yaitu Tuhan melengkapi, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan mengokohkan, Tuhan memperkaya saudara. Hari ini saudara hidup di dalam anugerahnya, karena kita mau melihat kemuliaan Tuhan yang kekal. Anugerahnya apa? Anugerah segala sesuatu yang berguna untuk hidup kekal. Yang kedua, anugerahnya yaitu kuasanya yang mulia dan ajaib menyertai saudara dan saya. Anugerahnya melihat janji yang berharga dan sangat besar hari-hari ini. Itulah bermegah. Berdiri, bangkit di atas kasih karunia-Nya. Bermegah dalam pengharapan, karena pengharapan tidak mengecewakan, pengharapan itu tidak akan memalukan, pengharapanmu akan penuh bahagia, pengharapanmu tidak akan hilang bersama Tuhan. Karena Dia yang menjanjikannya, Ibrani 10 ayat 23, adalah setia. Yang dibutuhkan, kuatkan, teguhkan hatimu,
dan bersukacitalah dalam pengharapan. Bermegah dalam kesengsaraan gimana? Senang dan rela, karena kita lagi melihat kuasa Tuhan yang sempurna, kuasa Kristus turun menaungi saudara dan saya. Hari ini saudara sedang dilatih ketekunannya. Kuat secara iman, kuat secara karakter, kuat untuk makin mengampuni. Saya berikan kesaksian tip. Ini paling penting saudara ya. Ini tip, kalau saudara bisa mengatasi ini, saudara akan jadi pemenang yang luar biasa. Ya, ini Tuhan ingatkan kemarin. Saya punya kesaksian gini. Kenapa saya dididik Tuhan? Lihat keadaan yang spektakuler. Karena gini, misalnya dulu ya, saya kasih contoh, ini jadi pelajaran yang saudara nanti langsung praktekkan. Karena waktu saudara mengecap kebaikan Tuhan, itu imanmu berjalan. Saudara tidak menuntut hasil kan, saudara terus percaya akan kebaikan Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tapi kalau iman disertai perbuatan itu adalah hidup. Ya, saudara tahu ketika saya dulu suatu kali saya sering mendengar suami saya kalau ada rencana pergi gitu ya dengan wanita ini. Saya mulai panik saudara, saya mulai bawa dalam doa, bahkan sampai puasa loh. Saya bilang gini, batal, tidak jadi gitu ya. Tapi hasilnya pergi saudara. Kalau sudah gitu itu saya stres, saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya ini loh sudah berdoa, dibatalkan rencananya orang jahat kok ya, Tuhan izinkan pergi. Saudara tangkap ya. Nah, pada waktu saya susah, Roh Kudus itu, Tuhan itu datang dalam hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli, apakah di tengah keadaan hidupmu kalau suamimu pergi sama wanita itu, engkau tidak lihat kebaikanku? Engkau tidak lihat bagaimana aku tetap topang hidupmu? Iya Tuhan, aku percaya. Tapi kenapa ketika engkau mempercayai respon perbuatanmu, hati yang sedih? Engkau kecewa sama aku. Di mana engkau menunjukkan iman dengan perbuatanmu akan hidup? Kalau engkau setelah percaya, tapi engkau tetap ada ujung-ujungnya. Nangis, kecewa sama Tuhan. Saudara sedih. Imanmu tidak disertai perbuatan, mati katanya Tuhan. Terus saya tanya sama Tuhan, lah terus gimana Tuhan? Hari ini kalau engkau kecewa, berarti engkau mengimani yang buruk itu terjadi. Kenapa hari ini engkau tidak bangkit di atas kasih karuniaku dan kau bermegah dalam pengharapan dan kau bermegah di dalam keadaan suamimu yang lagi memang nyata pergi sama wanita itu? Saya tanya sama Tuhan, caranya gimana? Sukacita. Waktu engkau bisa sukacita dan kau mengecap kebaikan Tuhan, engkau itu sedang mengimani yang baik terjadi. Kenapa engkau tidak pikirkan, tidak apa-apa Tuhan, kalaupun itu pergi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat Eli dan suaminya. Hari ini diizinkan Tuhan pergi, imanku berkata itu kehancuran buat suamiku dan wanita itu. Saudara percaya tidak percaya, hasilnya benar-benar loh dilakukan sama Tuhan. Saudara tangkep ya saudara. Jadi kalau saudara hari ini punya toko yang sepi, ya saudara doanya gini, Tuhan aku percaya kok tokoku ini diberkati Tuhan, pasti penghasilanku. Tapi ketika saudara melihat kenyataan, toko ini belum ada pembeli, saudara sudah merenungi, sudah ngomong, duh Tuhan kok gini ya Tuhan, tadi pagi wis doa loh, tadi pagi ya sudah penyembahan, sudah baca Alkitab loh, tapi kok hasilnya mengecewakan, dan saudara mulai sedih. Lihat ditunggu 1 jam tidak ada pembeli, 2 jam tidak ada, 3 jam tidak ada. Mulai sudah kebakaran jenggot. Wanik, ngomel terus, ngoceh. Tuhan bilang apa? Ya sudah. Imanmu percaya, tapi perbuatanmu bukan perbuatan orang percaya. Iman dengan perbuatan yang tidak ditunjang dengan perbuatan orang percaya, mati, tidak akan ada dampaknya. Jadi apa yang harus saudara lakukan? 1 jam tidak ada pembeli, 2 jam tidak ada pembeli, 3 jam tidak ada pembeli. Saudara tetap berkata perbuatanmu, Tuhan engkau keren, engkau pasti memberkati aku dengan caramu yang ajaib, laris tokoku. Itu perbuatan orang benar. Saudara tangkap ya. Jadi kalau iman dan perbuatanmu ketika engkau mengecap kebaikan Tuhan, perlunya itu perbuatanmu akan positif. Dan kalau imanmu positif ditunjang dengan perbuatan yang positif, maka imanmu itu akan hidup. Seringkali saudara tidak lihat mujizat, tidak lihat breakthrough, tidak lihat terobosan dalam hidupmu, tidak lihat banyak pintu yang terbuka. Karena perbuatanmu sendiri yang menghalangi imanmu
untuk melihat mujizat. Itu yang membuat saudara gagal. Ketika Tuhan latih hidup saya, dulu kalau suami saya ada bukti, saya diajak makan gitu ya. Sudah mau habis waktunya ya. Diajak makan, saudara tahu, mulut saya itu nyong-nyong gitu ya. Muka saya kayak kudanil. Karena saya gemes, saya lihat ada bukti, tapi saya dipaksa Tuhan bisu tuli. Jadi saya tidak berani tegur. Tapi waktu sepanjang suami saya ajak makan, muka saya itu kayak kudanil, saudara. Tidak ada sukacita. Yaitu Tuhan tegur. Berarti hari ini imanmu percaya bahwa suamimu akan jadi suami yang baik. Tapi perbuatanmu, kalau mukamu nyong-nyong, muka kudanil, berarti pikiranmu suamimu brengsek atau suami yang baik. Iya ya Tuhan. Imanmu benar, tapi perbuatanmu tidak benar. Karena mukaku Daniel itu untuk melayani suami yang brengsek imannya. Kalau hari ini kamu melayani suami yang baik, walaupun ada bukti, mukamu gimana? Ya, makan ya. Jangan dikasih racun loh ya. Jangan gula nanti dikasih garam, kopinya dikasih garam. Itu melayani suami yang brengsek. Pikiranmu brengsek terus. Gimana? Saudara lihat iman perbuatan hidup. Tidak bisa saudara. Itu yang dilatih Tuhan atas hidup saya. Makanya saya melatih hidup saya. Kalau hari ini keuanganmu sepi, perbuatanmu jangan lagi melakukan seolah-olah kamu bangkrut. Makanya kalau orang bangkrut itu apa? Panik tuh, tabrak sana, tabrak sini, utang online, utang sana, bunga tinggi, lintah darat. Akhirnya apa? Ya tambah parah. Bukankah iman harus disertai perbuatan baru hidup? Ya, saya sudah selesai, saudara tinggal praktek, khususnya ibu-ibu, pesan saya, nanti kalau ketemu suami, walaupun ada bukti, ingat, imanmu percaya suamimu baik. Perbuatanmu harus melayani suami yang baik itu gimana? Dipijetin, ketawa, disiapin baju. Mau pergi sama, ada loh banyak ibu-ibu yang kesaksian. Hebat tuh ibu-ibu sekarang. Bu Eli, sejak saya praktek caranya Bu Eli. Tahu ya Bu Eli, suami saya mau pergi sama wanitanya itu Bu Eli. Suruh nyiapin baju, saya tata bajunya. Kalau dulu saya marah Bu Eli. Sekarang saya tata rapi, saya nata dengan sukacita, saya nyanyi haleluya, haleluya. Sambil saya masukin koper Bu Eli satu-satu. Hebat. Saya bilang iman, perbuatanmu yang positif, hasilnya akan hidup. Tapi coba saudara, kalau imanmu percaya, tapi perbuatanmu, perbuatan seperti orang yang bangkrut, perbuatan seolah-olah seperti punya suami yang brengsek, mati saudara. Amin. Yuk kita berdoa, besok ada Zoom, saya yang akan berkhotbah, ada pujian penyembahan, saudara bisa gabung. Yuk kita berdoa, ya hari ini pastikan bermegah, ya. Hari ini tidak ada kata orang mengecam kebaikan Tuhan. Berdirilah di atas kasih karunia, bangkit. Bangkit semuanya. Bermegahlah di dalam pengharapan, bermegah di dalam kesengsaraan, kesesakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Kami hari ini tidak mau menuntut lihat hasil dulu, tapi kami mau mengecap kebaikan Tuhan karena Engkau hadir menanggung penyakit kami, Engkau memikul semua kelemahan kami, bahkan Engkau memberi kelegaan. Kami tahu bahwa yang terberat itu sudah Engkau tanggung semuanya, sehingga tidak akan jadi masalah buat kami hari ini untuk bertahan sebagai orang benar, menghadapi proses. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai mereka Tuhan. Biar saat ini akan ada banyak orang-orang yang dibangkitkan di akhir zaman, mereka jadi anak-anak Tuhan yang militan. Karena mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang keren habis. Terima kasih Tuhan. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Siang ini kerahkan kekuatan-Mu untuk yang menghadapi masalah keuangan. Bertindaklah. Biarlah keuangan mereka Tuhan Engkau yang pulihkan. Baik kesehatan mereka pulihkan, rumah tangga mereka ketika Engkau bertindak segala sesuatunya akan pulih. Berkati Tuhan bangsa negara kami dalam keamanan di mana-mana, kesejahteraan juga. Virus pandemi kami serahkan dalam tangan-Mu. Angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless, sampai ketemu ya besok ya. Jangan hanya rajin dengerin Bu Eli, tapi mulai praktek ya. Tidak ada orang yang lagi pusing di toko yang sepi, tetap berkata laris, 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 laris manis ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.